Oke, baik. Suparji. Pak Yusuf, kalau dari konferensi pers kemudian yang beredar begitu, informasinya Kompolnas juga hari ini turut hadir dalam gelar perkara khusus. Apa yang berlangsung pada hari ini, Pak Yusuf? Ya, baik. Gelar perkara khusus itu kan kalau kita lihat di Perkapnya itu karena ada didasari oleh adanya komplain, oleh adanya pengaduan. Pada waktu saat yang lalu hasil penyidikan itu dirilis secara terbuka juga kan dari pihak yang mengatasnamakan sebagai pengadu, pelapor, merasa berkeberatan. Tentu karena ini kasus yang cukup mendapat perhatian publik, kami rasa juga memang apa yang menjadi keberatan pengadu itu ada baiknya direspon saja. Nah, ternyata pada hari ini Barreskrim itu sudah merespon apa yang menjadi keberatan dari pihak pengadu yang secara tertulis cukup jelas, sebenarnya Bang Prof. Egy Sujana. Nah, itu sudah direspon pada hari ini, dilakukan gelar perkara khusus, hadir semua pihak sesuai dengan informasi yang kita terima, dan gelar perkara khusus sesuai dengan informasi yang kita terima juga dipimpin langsung oleh Karwasidi. Kompolnas sendiri hadir sebagai pengawas eksternal, ada rekan kami yang hadir di sana. Gelar perkara khusus ada 2 sesi biasanya, 1 sesi semua pihak dari pengadu atau pelapor yang mengeluhkan, yang masih tidak puas atau berkeberatan biasanya dengan hasil penyelidikan. Dalam hal ini cukup gamblang sebenarnya dari pihak pengadu, sebagaimana yang dirilis juga waktu lalu, berkeberatan dengan hasil yang dirilis oleh Barreskrim. Hadir ada Mas Roy Suryo dan rombongannya, hadir juga dari kuasa hukum teradu yang sebenarnya merasa berkeberatan adanya gelar perkara khusus itu. Tapi tentu kami sebagai pengawas eksternal dalam hal ini tentu mendorong penyidik ya profesional saja, tidak berat sebelah, apakah pengadu, peradu, pelapor tentu secara profesional itu dilayani. Nah, kami hadir di situ dan rekan kami hadir di situ sudah melihatnya langsung bagaimana proses gelar itu diselenggarakan, gelar khusus itu diselenggarakan oleh Biro Wasidi. Pak Yusuf, kalau hadir dan menyaksikan langsung, berarti juga mengetahui Pak, ada fakta-fakta baru tidak sih dalam gelar perkara khusus ini, dan apakah kemudian kasus ini pada akhirnya dihentikan atau justru dibuka kembali Pak Yusuf? Kan masih ada 2 sesi. Sesi yang kedua ada internal penyidik dengan Kompolnas. Nah, itu yang secara resmi tim yang hadir pada hari ini belum menyampaikan secara resmi, tapi sejauh banyak apa yang disampaikan, apa yang mengemuka dari pengadu ya sebenarnya yang selama ini sudah mengemuka juga di ruang publik, hanya ada beberapa hal-hal yang secara spesifik, yang intinya apakah itu nanti akan dibuka kembali, tentu ini ada pada kewenangan penyidik. Nah, hanya saja apakah ada novum yang muncul dari gelar perkara khusus itu, itulah masih menjadi rapat sesi kedua eksternal, yang itu sesi yang kedua internal dan pengawas eksternal Kompolnas. Tadi kami secara resmi belum mendapatkan update terakhir dari tim yang mengikuti rapat sesi kedua gelar perkara khusus itu. Berarti masih berlangsung ya Pak sesi kedua antara pihak kepolisian dengan pihak eksternal. Kita tunggu bagaimana hasilnya. Pak Ito, mungkin juga bisa dijelaskan kepada publik, gelar perkara khusus ini apa sebetulnya Pak? Tujuannya untuk apa? Baik Mbak, untuk gelar perkara khusus ini kan merupakan satu mekanisme yang diatur dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 ya. Di sini dilakukan karena apa? Permintaan gelar perkara ini adalah untuk bagaimana menampung keberatan daripada pihak pengadu atau pelapor apabila mereka merasa ada hal yang tidak puas pada saat proses penghentian penyelidikan ya. Kita harus batasi di sini penyelidikan. Nah, di sini mereka hanya menyampaikan hal-hal yang menurut mereka merupakan fakta-fakta baru
ini nanti akan dipertimbangkan oleh penyidik apakah fakta baru ini relevan tidak dengan objek yang saat ini sedang dilakukan penyelidikan untuk bisa ditingkatkan menjadi penyidikan atau menjadi fakta minimal 2 alat bukti untuk penyelidikan. Tetapi kalau tidak dari penyelidikan ke penyidikan, maka tetap keputusannya adalah dihentikan. Tetapi betul bahwa kami meluruskan bahwa meskipun keberatan daripada penasihat hukum daripada terlapor, tapi ini diatur dalam mekanisme, Mbak. Dan jangan lupa bahwa proses penyelidikan ini sesuai dengan keputusan MK nomor 9 tahun 2019 itu tidak dapat diperadilan atau bukan objek untuk pra-peradilan, sehingga nanti ini akan kalau memang dihentikan sudah selesai. Tapi kan sekarang sudah ada pengawas dari eksternal Kompolnas, apalagi yang harus dicurigai. Nah, kemudian jangan lupa bahwa di sini yang menjadi objeknya adalah ijazah. Ijazah itu yang dimiliki oleh Pak Joko Widodo yang dikeluarkan oleh lembaga, yaitu UGM. Ya. Tapi sekarang kan yang dilaporkan adalah seolah-olah seseorang yang memiliki ijazah, dalam ini Pak Joko Widodo, yang memalsukan. Sehingga tentunya beliau mengajukan keberatan, mungkin pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Ini akan terkait nanti. Kemudian jangan lupa juga ada kasus yang sedang berjalan di Pengadilan Solo, yaitu yang melibatkan Saudara Bambang Tri dengan Gus Nur. Itu kan sudah ada keputusan pengadilan, tapi masih dalam proses banding, sehingga ini sebetulnya ada 2 objek yang sama ya, mungkin agak sedikit masuk ke dalam nebis in idem. Tetapi tentunya karena ini proses hukum harus berlangsung, penyidik juga tentunya akan mengkaitkan, akan menunggu juga ya. Kalau memang keputusan di sana memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkrah, maka itu bisa dijadikan juga menjadi salah satu alat bukti. Okay. Bagaimana untuk kasus di Polda Metro Jaya bisa berjalan kalau misalnya belum ada kepastian bahwa dokumen yang menjadi salah satu alat bukti utama ini belum bisa ditetapkan apakah asli atau palsu. Oke, baik Pak Ito. Nah, Prof. Suparji, kalau kemudian melihat yang tengah berlangsung ya di Barreskrim Polri, masih ada sesi kedua ternyata yang juga berlangsung. Nah, nanti kemudian siapa atau bagaimana kasus ini akan berlangsung, Prof? Ini akan dihentikan atau dibuka kembali? Bagaimana menghitung setiap alat bukti yang hadir, begitu? Apalagi kuncinya ini ijazah milik Pak Jokowi, Prof. Ya, pertama bahwa sebetulnya perkaranya dibuka kembali. Perkara dibuka kembali dengan adanya gelar perkara ini kan itu. Kalau perkara nggak dibuka kembali berarti sudah selesai. Artinya kita apresiasi bahwa kemudian apa yang dilakukan Barreskrim dalam rangka merespon pengadu, merespon pelapor yang keberatan atas kesimpulan kemarin, yang akhirnya membuka kembali melalui forum gelar perkara. Forum gelar perkara ini ada yang biasa, ada yang khusus. Untuk perkara ini adalah khusus karena ada pengaduan dari masyarakat. Ada 2 sesi, yang pertama adalah paparan dari pengadu, kemudian paparan dari teradu, atau kemudian paparan dari penyidik, dan kemudian diberikan kesempatan masing-masing mungkin secara berimbang kan itu. Nah, setelah itu memang kemudian ada sesi kedua. Sesi kedua dalam arti di internal penyidik tadi itu melakukan pembahasan atas mungkin kajian atau temuan-temuan atau novum-novum baru yang diajukan misalnya pengadu. Nah, kemudian pada akhirnya nanti dari mekanisme internal nanti tadi itulah yang kemudian akan mengambil kesimpulan dan sekaligus merekomendasikan apakah kesimpulan ini bahwa alat buktinya cukup sudah untuk dihentikan atau sebaliknya ternyata perlu pendalaman lebih lanjut. Jadi harapannya bahwa kemudian semua pihak menghormati proses hukum ini, bahwa ini adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dari peradilan, sistem peradilan pidana terpadu. Gelar perkara ini adalah diatur secara jelas dalam perkap tadi itu, dan kemudian bagaimana intinya adalah bahwa semua pihak harus menghormati, bahwa kemudian ketika ada rekomendasi, ada kesimpulan yang menyatakan bahwa memang tidak ada bukti baru yang kemudian untuk menyimpulkan adanya peristiwa pidana, maka harus dihormati. Tetapi pada sisi yang lain, harapannya adalah dilakukan secara cermat, dilakukan secara hati-hati, secara presisi, sehingga kemudian tidak ada lagi keberatan-keberatan. Memang kemudian ya bisa diprediksi kesimpulan seandainya ini sama, pasti akan menimbulkan keberatan di pihak lain. Tetapi itulah mekanisme hukum yang dihormati gitu. Oke.